Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria Hasana dengan akhir NIM 05. Saya dari kelas 2A PBSI. Di video ini saya akan membahas mengenai analisis fonemik untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjana M. Hum. Pada pembahasan yang pertama ialah analisis fonem. Sebelum kita berlanjut kepada contoh-contohnya seperti apa, kita juga harus mengetahui apa itu fonem dan pasangan minimal. Fonem ialah unsur bahasa yang terkecil dan dapat membedakan arti atau makna. Sedangkan pasangan minimal itu ialah seperangkat kata yang sama, kecuali dalam satu bunyinya berbeda. Pada tabel fonem dan pasangan minimal sudah ada beberapa contoh fonem. Yang pertama ada contoh fonem A dan I. Pasangan minimalnya yaitu pada kata sabuk dan sibuk. Sabuk merupakan ikat pinggang atau tali pengikat, sedangkan sibuk banyak yang dikerjakan. Pada pasangan minimal tersebut memiliki dua bunyi yang berbeda, yaitu pada bunyi A dan I. Kedua bunyi tersebut berfungsi untuk membedakan makna pada dua kata tersebut, maka bunyi A dan I adalah fonem. Contoh yang kedua ada fonem D dan R. Pada pasangan minimal pedih dan perih. Pedih merupakan berasa sakit seperti luka yang dicuci dengan sublimat, sedangkan perih perut rasa karena belum makan. Pada pasangan minimal tersebut memiliki dua bunyi yang berbeda, yaitu pada bunyi D dan R. Kedua bunyi tersebut berfungsi untuk membedakan makna pada dua kata tersebut, maka bunyi D dan R adalah fonem. Contoh yang ketiga yaitu ada fonem K dan P. Pada pasangan minimal kasir dan pasir. Kasir merupakan pemegang uang kas dalam kurung uang, orang yang bertugas menerima dan membayarkan. Sedangkan pasir adalah butir-butir batu yang halus dan kersik halus. Pada pasangan minimal tersebut memiliki dua bunyi yang berbeda, yaitu pada bunyi K dan P. Kedua bunyi tersebut bisa membedakan makna pada dua kata tersebut, maka bunyi K dan P adalah fonem. Pada tabel selanjutnya ada tabel B, yaitu tabel IPA atau International Phonetic Alphabet yang berdasarkan pada peta konsonan. Fonem-fonem ini saya dapatkan dari tabel A pada pasangan minimal. Yang pertama ada bilabial plosif. Bilabial adalah konsonan yang diartikulasikan menggunakan kedua bibir serta keduanya menjadi titik sentuh dari bibir yang lainnya. Sedangkan plosif adalah bagaimana kita mengucapkan fonem tersebut. Contoh pada bilabial plosif adalah P. Contohnya adalah pulang. Yang kedua ada alveolar plosif. Alveolar itu merupakan pembentukan bunyi fonem dengan cara menempelkan daun lidah pada langit-langit pangkal gigi depan. Contoh pada alveolar plosif yaitu adalah D. Contohnya adalah dapur. Yang ketiga ada velar plosif, yaitu velar sendiri ialah fonem yang berasalkan dari belakang lidah dan menyentuh langit-langit lidah. Contoh dari velar plosif adalah ke. Contohnya adalah kamar. Selanjutnya ada alveolar trill. Trill sendiri merupakan konsonan yang dihasilkan dari artikulasi yang aktif dan pasif. Bunyi R merupakan bunyi yang bersuara. Contohnya adalah rumah. Pada tabel APA yang berdasarkan pada peta vokal sendiri terbagi menjadi 3 posisi. Yang pertama
posisi depan, yang kedua posisi tengah, dan yang ketiga posisi belakang. Dengan tekanan tinggi, sedang, dan rendah. Fonem-fonem ini saya dapatkan dari tabel A yang berdasarkan dengan pasangan minimal. Di posisi depan terdapat bunyi I dengan tekanan tinggi namun bentuk mulut tidak bulat. Lalu di posisi tengah terdapat bunyi A dengan tekanan rendah namun bentuk mulut tidak bulat. Selanjutnya ada tabel C, yaitu distribusi fonem konsonan berdasarkan tabel A. Fonem D dengan awal kata dokter, di tengah sedih, dan di belakang tripod. Fonem R di awal kata rantai, di tengah peri, dan di belakang pasar. Fonem K di awal kata kasur, di tengah toko, dan di belakang tamak. Dan fonem P di awal kata pasir, di tengah sedap, dan di belakang sayap. Selanjutnya ada tabel C, yaitu distribusi fonem vokal berdasarkan tabel A. Fonem A di awal kata Anda, di tengah sabuk, dan di belakang saja. Fonem I di awal kata ibu, di tengah sibuk, dan di belakang tadi. Pada tabel berikutnya, yaitu tabel D, kluster huruf P. Kluster P pada kata plastik memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, konsonan, dan struktur fonotatiknya onset, onset, nuklus, koda. Contoh berikutnya pada kata planning memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotatiknya onset, onset, nuklus. Contoh selanjutnya ada dari kata plagiat memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotatiknya onset, onset, nuklus. Contoh berikutnya ada pada kata pelin-pelan yang memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, konsonan, dan struktur fonotatiknya onset, onset, nuklus, koda. Pada contoh yang terakhir ada pada kata plester yang memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, konsonan, dan struktur fonotatiknya onset, onset, nuklus, koda. Pada tabel D berikutnya, kluster huruf D. Kluster huruf D pada kata drastis memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, konsonan, dan struktur fonotatiknya onset, onset, nuklus, koda. Contoh yang kedua ada kata drama yang memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotatiknya onset, onset, nuklus. Contoh yang ketiga ada kata dragon. Struktur silabelnya konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotatiknya onset, onset, nuklus. Contoh yang terakhir dari kata Dracula yang memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotatiknya onset, onset, nuklus. Tabel selanjutnya adalah tabel E. Alofon berdasarkan tabel A. Alofon sendiri merupakan pembagian suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Alofon hanya berlaku pada fonem vokal saja. Untuk fonem A, suku kata terbuka adalah jajan. Kenapa terbuka? Karena saat kita ucapkan di lidah kita tidak ada hambatan setelahnya. Misalnya, setelah huruf A, lidah kita tidak langsung membentuk huruf selanjutnya. Jadi ada sedikit jeda. Lalu, suku kata tertutup ada pada tangan. Kenapa disebut suku kata tertutup? Karena saat kita mengucapkan tangan, bunyi A langsung terbuka karena lidah kita langsung membentuk fonem baru setelahnya. Kenapa seperti itu? Karena itu masih masuk ke dalam silabel.
Contoh lainnya yaitu pada suku kata terbuka kalau dan suku kata tertutup jangan. Suku kata terbuka pasti dan suku kata tertutup jatah. Suku kata terbuka kakak, suku kata tertutup gelang. Suku kata terbuka hati dan suku kata tertutup hangat. Contoh terakhir, suku kata terbuka rambut dan suku kata tertutup rumah. Pada tabel terakhir masih membahas alofon berdasarkan tabel A. Pada fonem I, suku kata terbuka lari dan suku kata tertutup habis. Suku kata terbuka bumi. Fonem D, suku kata terbuka dagang dan suku kata tertutup nadim. Fonem R, suku kata terbuka ramah. Fonem K, suku kata terbuka kabar. Fonem P, suku kata terbuka peti. Fonem Y, suku kata terbuka yakin dan suku kata tertutup puyeng. Untuk suku kata tertutup I, R, K, dan P tidak ditemukan dalam tabel A. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan mengenai analisis fonem saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjana M. Hum. Kepada Ibu Neneng Nurjana M. Hum, saya ucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman saya kelas 2A PBSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.